Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Indra Giri. Tiap Selasa kita akan belajar tentang trik membaca. Nah, teman-teman pasti saat awal-awal pengen membaca itu, apalagi kalau yang belum suka baca ya, pasti awalnya dilanda kebosanan, rasa bosan itu, terus males, apalagi ya, ya pokoknya kalau ngelihat buku itu intinya males aja lah. Baru baca beberapa halaman sudah bosan, baru 5 halaman sudah malas, sudah ngantuk dan lain sebagainya. Nah, ini saya punya pengalaman, nanti bisa dicoba ya di rumah atau nanti ketika wabah sudah berakhir, karena ini tipsnya akan jalan-jalan juga gitu. Jadi yang pertama teman-teman itu tipsnya supaya membaca itu nggak bosan, bawalah buku kemana-mana ya. Jadi cobalah naik public transportation atau transportasi publik, misalnya bis kota. Saya dulu di Jogja itu ada bis kota ya, zaman itu 2005, saya dari tahun 2000 sampai 2000, sekitar 2008 ya saya di Jogja itu ya. Kemana-mana kalau nggak naik sepeda ya naik, kalau misalnya panas gitu ya naik bis kota. Ada kalau nggak salah tuh namanya Aspada, Kopaja, apalagi ya saya ingat saya, mudah-mudahan nggak tertukar dengan yang di Jakarta. Seingat saya sih itu bis kotanya. Sekarang sudah nggak ada, seingat saya udah nggak ada, jadi Trans Jogja. Nah, supaya nggak bosan bacanya di variasi lah, naik kendaraan sambil baca, nggak usah lama-lama, supaya ada variasi aja. Misalnya kalau dulu itu saya dari Samirono ke Sleman gitu. Karena di Sleman itu, sebelum Sleman ada toko buku namanya Togamas ya, tempat main saya biasanya. Walaupun nggak beli buku, biasanya lihat-lihat buku-buku terbaru, buku-buku yang bestseller, novel-novel yang bagus gitu. Itu yang pertama, naik ke bis kota ya. Yang kedua, saya pernah nyoba pernah nyoba baca buku dari stasiun Tugu sampai ke stasiun Balapan. Jadi naik kereta Pramex itu Prambanan Express ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya bisa baca satu buku di situ, pulang balik, nggak ada kerjaan. Kemudian satu waktu saya juga belanja di toko, namanya toko buku. Kalau di Jogja itu kayak shopping center gitu ya. Di Solo itu seingat saya Pasar Geladak ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Jadi buku-buku kuno itu saya dapetin di situ, bukunya Khairil Anwar, terus Ki Ronggo Warsito, buku puisi yang lama itu ada, saya dapetin di Pasar Geladak. Nah, sambil baca buku, sambil nyari buku, itu yang kedua ya, naik kereta. Jadi supaya nggak bosan gitu, supaya punya pengalaman baru. Kata guru kreatif saya, Yoris Sebastian itu,
cobalah hal-hal baru supaya kita itu tetap kreatif. Jadi memang seorang penulis itu nggak bisa lepas dari tentang hal-hal kreatif ya, creativity ya. Makanya saya membuat kampus online tuh namanya Akademi Menulis Kreatif. Itu yang kedua, naik kereta yang deket-deket aja. Kalau di Jabodetabek naik KRL gitu ya. Itu yang kedua. Tapi nanti setelah wabah ini berakhir ya, mudah-mudahan lekas berlalu, dan tips saya ini bisa dicoba. Yang ketiga, kalau di Jakarta itu ada namanya bis kota juga ada ya, terus Transjakarta ada, kemudian tur kota atau city tour pakai bis tingkat gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk membaca buku ya. Nah ini nanti di kesempatan lain, selain bisa untuk baca buku, kita mengumpulkan ide-ide baru ya, supaya kita itu nggak bosan, supaya nggak menonton baca bukunya di pembaringan atau di meja, di kursi gitu ya, biar nggak bosen aja gitu. Nah apalagi ya, nah ini kalau teman-teman mungkin dari Sumatera ya, pas mudik pakai bis antar kota antar provinsi. Nah kesempatan yang paling mantap itu untuk mencoba hal-hal baru, membaca di laut. Jadi saat penyeberangan dari Merak sampai Bakahuni Lampung atau sebaliknya, itu kesempatan kita untuk membaca buku sambil melihat pemandangan yang laut yang biru ya, bagus itu, Lampung sampai Merak. Kita bisa merasakan bagaimana sih momentumnya para bule. Jadi bule itu kalau berlibur, entah itu di pantai, di kolam renang, itu biasanya dia bawa satu novel. Masa kita kalah sama bule gitu ya. Ya, padahal ayat Al-Quran menyuruh kita ikro. Ya, baca. Nah, di kesempatan Ramadan ini, teman-teman selain tilawah Al-Quran, selain ngajarin anak-anak masing-masing program sekolahnya, ya kita manfaatin untuk belajar nulis, membaca buku, memperbanyak kosakata dengan membaca ya. Mudah-mudahan tips ini supaya teman-teman nggak bosen, bisa bermanfaat, bisa dicoba nanti tipsnya setelah wabah ini berakhir, karena memang harus jalan-jalan itu. Tipsnya begitu supaya kita nggak bosan baca. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah membagikan video ini sehingga manfaatnya, inspirasinya video ini bisa tersebar luas, dan semakin banyak orang yang suka baca buku, semakin banyak yang cakrawalanya membentang karena membaca buku. Begitu. Terima kasih sudah setia di channel Apo Indragiri, channelnya belajar nulis dari nol, tips menulis, tips membaca, tips memperbanyak kosakata, dan semua yang terkait dengan menulis, juga menerbitkan buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.